We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya mulai Bang ya. Siap. Selamat pagi Bang Hairudin Alexander, seorang tour guide dan juga aktivis masyarakat adat. Bang, saya bingung. Ini ada Hairudin, ada Alexander, ada nama Muslim, ada nama Katolik atau Kristen ini. Bisa dijelaskan dulu ini arti sebuah nama ini. Jadi sebenarnya nama aslinya itu awalnya itu memang harusnya Alexander ya, Alexander. Tapi ada permasalahan, ada sedikit waktu masih kecil, saya tuh ada di daerah komunitas orang Kutai yang notabene adalah Muslim. Nah, di kala itu rasis mungkin rasis istilahnya ya terkait agama itu kencang. Dan orang tua saya secara KTP Islam gitu kan, secara KTP untuk memudahkan akses karena kan agama kami kan di kala itu masih agama asli ya, masih agama kalau kami bilang itu agama belian lah. Atau kalau disebut keharingan itu terlalu karena kita kan berbeda ya antara keharingannya versinya Kaltim benua dengan versinya keharingannya orang Meratus, orang Manyan atau lain itu secara keagamaannya berbeda gitu ya. Jadi saya bilang agama belian saja. Nah, jadi waktu itu untuk agar tidak mengalami bulian bersama di komunitasnya orang Kutai, jadi saya dikasih nama minta nama ke seorang ulama itu Hairudin gitu ya. Jadi dia kasih Hairudin saja gitu kan. Jadi di KTP itu tetap Hairudin. Tapi dan itu membuat saya sebenarnya sedikit kehilangan identitas ya berada di komunitas itu karena orang tua saya kan tukang belian. Bapak saya juga seperti itu kan aktif maksudnya dibilang beragama Islam tidak ke masjid tapi agama aslinya dijalankan terus gitu kan, tetap mengalami bulian gitu kan. Sampai akhirnya saya waktu SMA itu saya benar-benar kehilangan identitas. Jadi waktu SMA itu saya bisa bahasa Benua, cuma bahasa Benua saya itu tidak terlalu mantap gitu. Jadi bahasa Kutai yang lebih saya kuasai. Tapi tidak semua Kutai, cuma Kutai Kota Bangun saja dan ada logat tersendiri gitu. Nah, akhirnya begitu saya di SMA itu saya mulai kembali menggunakan nama sebenarnya saya gitu di belakang nama saya. Jadi orang tetap mengenali saya sebagai nama itu, tapi nama yang harusnya yang diberikan awal itu tetap saya gunakan gitu. Jadi nama yang untuk mengkelabui orang itu saya pakai ibaratnya. Tapi nama yang ini adalah nama yang sebuah identitas gitu ya. Walaupun itu bukan nama asli benua ya. Nama asli benua ada kayak nama bapak saya misalnya masih Wit atau kakek saya masih Empit, seperti itu nama-nama asli kami. Walaupun ini nama berbau nama-nama gereja gitu. Atau nama sebuah tokoh Alexander the Great gitu maksudnya ya. Oke. Hairudin Alexander. Ini tokoh toleransi mestinya karena ada 2-3 agama yang masuk di dalam nama ini. Oke, Bang, bagaimana membaca suku ini? Benua? Ohok sangok. Ohok. Jadi kalau bahasa benua itu kaeng, jadi ohok. Ohok. Ya, sangok. Sangok. Oh. Ya, jadi kayak gitu dia. Dia berlogat. Jadi misalnya
kakakan man, tapi itu normal sih. Ada beberapa logat-logat yang sangat melara kayak gitu. Dia bilang, perasaan tuh nggak enak gitu. Oke. Oh, ohok, sengok, ya. Ya, Sengok, ya. sangok. Sangok, Ya. oh, wow. Kayak gitu. Memang agak sulit sih. Nah, ada bunyi lewat hidung ya? Iya. Oh, mirip ini ya, Vietnam, Thailand ya? Saya belum tahu. Belum tahu. Hmm. Oh, Karena di ada. Vietnam juga ada suku lain, ada banyak komunitas adat ya. Jadi saya nggak tahu secara spesifik komunitas adat mana yang dimaksud seperti itu. Oh, wow. Oke, Bang, apa itu suku Benuak, betul ya? Ya, Oke, Benuak, Ohok, sangok. Sangok, oke. Jadi Silakan. bisa share screen ya sih? Bisa, silakan. Jadi coba share screen ya. Jadi saya cari. Saya langsung ya. Jadi mungkin ke belakangnya baru saya jelaskan apa nih persebarannya ya. Ya, ini Jadi Bang PowerPoint-nya di play aja, Bang. Oke, siap. Jadi kalau ini benua Ohong Sangong ini adalah komunitas masyarakat adat yang berada di Kampung Mancong dan atau dalam bahasa benuanya itu kan Mancuk gitu ya, logatnya Mancuk dan Kampung Moratai. Nah, ini mungkin beberapa teman atau tour guide ya, mungkin itu udah sering ya ngehandle atau bawa tamu ke sini atau beberapa rekan-rekan yang apa namanya udah sering ngetrip gitu ya. Udah sering ngetrip tuh pasti udah sering ke Kampung Mancong. Nah, Kampung Mancong sendiri secara pariwisata kan udah secara nasional juga sudah diakui pernah meraih peringkat 3 kampung adat terpopuler seperti itu. Bang, PowerPoint-nya di play aja, Bang. Di play ya. Yap. Oke. Taruh ke sini. Nah, ini masih. Nah, jadi memang ini kampung awalnya ya sebelum dia terbagi dua menjadi Mancong dan Moratai gitu ya. Nah, jadi Mancong itu lebih dikenal dengan pariwisatanya. Jadi memang kalau trip itu bahkan beberapa travel itu akan menjual paket ke Mancong karena yang ditawarkan adalah memang wisata adat terutama lauknya ini ya, lauk Mancuk. Juga nanti ada ulap doyo dan ada beberapa keunggulan-keunggulan pariwisata lainnya. Selain tempat ini juga merupakan salah satu cagar budaya di Kutai Barat. Nah, kemudian ada Moratai. Nah, Moratai ini berbeda dengan Mancong. Cara pengenalan oleh masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Kalau Mancong dikenal secara secara budaya, secara pariwisata. Kalau Moratai ini lebih ke lingkungan karena sejak mereka menang Equator Prize 2015 dari PBB, Moratai ini langsung booming secara internasional. Jadi ada banyak peneliti, ada banyak mahasiswa asing, saya berapa kali ngantar mahasiswa asing untuk melakukan penggalian data sosial entah konflik, entah ke lingkungan, entah hal-hal yang berbau lingkungan di Moratai. Nah, ini salah satu di foto ini salah satu kemenangan Moratai di Equator Press ini foto di Prancis saya lupa ini aktor Amerika dan ini waktu menerima penghargaan di Jakarta di gedung UNDP di gedung UNDP di Tamrin di Jakarta. Kemudian selain itu juga Moratai aktif dalam beberapa kegiatan internasional. Salah satunya adalah deklarasi masyarakat adat dalam rangka melakukan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Ini acaranya Great Assembly Mother of Nature. Jadi ini semua salah satu pengenalan yang berbeda antara Mancong dan Moratai. Jadi Mancong lebih dikenal secara pariwisata dan Moratai lebih dikenal secara luas karena aktivitas lingkungan yang mereka lakukan. Oke, jadi saya kembali lagi ya. Jadi kita langsung kembali ke atas. Apa itu komunitas adat benua ya khususnya ya umumnya ya Mancong Ohong Sangong ini kan cuma salah satu dari sub benua. Jadi di Kaltim sendiri itu dikenal beberapa komunitas masyarakat adat.
Ini yang saya dalam list ini mungkin tidak semua ya, ini yang saya ketahui saja, yang datanya sudah Bang, beberapa di play saya bang, kuasai. bang Ya, di play bang, nggak kelihatan. play ya, bentar ya. Bentar. Oke. Nah, jadi ada beberapa komunitas masyarakat adat di Kalimantan Timur yang ini di data ini mungkin tidak semua saya masukkan karena saya juga punya keterbatasan untuk pengetahuan terkait ini. Jadi ada Bahau, ada Benua, ada Kenyah, ada Wehea, Gaai, Basa, Paser, Modang, Punan, Siang Danum, Oheng, Tonyoy, Bentian. Nah kalau Kutai ini masuk kategori masyarakat adat nih, Kutai adat lawas, walaupun dia secara umum tidak dikenal sebagai, kan ini yang ada 1 sampai 13 ini rata-rata dikenal sebagai oleh orang luar itu dikenal dengan sebutan Dayak gitu ya, misalnya Dayak Bahau, Dayak Benua, Dayak Kenyah. Karena waktu zaman Belanda itu mengidentifikasi orang asli Kalimantan itu dengan sebutan Dayak yang artinya orang hulu misalnya kan, seperti orang Benua, orang hulu sungai seperti itu yang dimaksudkan oleh Belanda untuk mengidentifikasi masyarakat atau suku-suku yang ada di Kalimantan karena pihak Belanda itu kan tidak berkepentingan untuk mengidentifikasi secara detail apa saja suku-suku itu gitu kan, jadi mereka ambil secara keseluruhan dibilang Dayak. Oh bang, sebentar. Berarti sebetulnya kalau kita ngomong Dayak itu sangat Hindia Belanda ya? Iya, karena itu istilah yang dikembangkan di zaman Belanda. Tapi memang kata-kata itu bukan dari Belanda. Kata-kata Dayak itu memang bahasa asli. Beberapa suku seperti Benua juga Dayak dahulu kayak gitu. Iya, memang dikembangkan oleh Belanda. Tapi bahasa itu bukan dari Belanda. Bahasa itu memang bahasa lokal. Tapi tujuan Belanda menjadikan kata-kata itu sendiri sebenarnya sebuah kayak cibiran. Generalisasi. Ya, generalisasi dan juga seperti dia menganggap Dayak artinya primitif seperti itu. Berarti suku-suku yang di pedalaman yang tidak peradabannya tidak setinggi orang-orang di pesisir atau seperti itu. Apakah Anda mengatakan komunitas ini, apakah komunitas dari 1 sampai 14 ini mereka memang dari dulu juga mereka mengatakan Bahau begitu ya, suku Bahau begitu. Bukan suku Dayak Bahau, bukan ya? Dulunya kita mengenal misalnya orang Bahau dikenal sebagai Bahau, misalnya orang Bahau ini kalau di orang Benua bilangnya orang Pari karena dia turun dari Sungai Pari, kami bilangnya Pari gitu kan. Oke. Sekarang ya karena istilah itu sudah dikenal secara luas, jadi kita pakai itu sebagai istilah umum dan juga sebagai istilah solidaritas sesama suku asli Kalimantan. Jadi kita kalau keluar bisa kita bilang kita Dayak gitu kan, artinya suku asli dari Kalimantan gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, silakan Bang. Ya, terus itu seperti Bahau kan. Jadi antara Bahau dan Benua itu bukan suku Dayak, tapi suku yang berbeda. Bahau sendiri itu punya sub, misalnya Bahau Busang, Bahau sendiri dibagi 2 malah, ada Bahau Busang Uma Uwa, ada Bahau Busang dan ada Bahau Sa. Nah, Bahau Busang dibagi lagi, nanti ada Bahau Busang Uma Uwak, ada Bahau Busang Uma Sulin, dan ada sub-sub lainnya. Bahau Sa juga sendiri ada sub-sub tersendiri. Kenyah juga, nanti Kenyah akan terbagi lagi dengan beberapa sub, nanti kita akan ketemu Lupuk Jalan, akan ketemu Mak Kulit, akan ketemu beberapa sub, banyak sih sub dari Kenyah lainnya. Kalau Wehea ini fokus di Kutai Timur saja, jadi di Wehea itu di 6 kampung di Kutai Timur, di daerah Kecamatan Muarawahau saja, jadi mereka memang di situ. Dan tidak ada di tempat lain, cuma di situ saja waktu turun dari Gunung Pungkemul, mereka langsung stay di sana saja. Terus tuh ada Gaai, suku Gaai ini adanya selain di Kaltim juga ada di Kaltara. Suku Gaai ada di Longbluah, ada juga di Brau. Gaai, Wehea, terus itu Modang itu masih satu rumpun namanya rumpun Pungkemul. Terus tuh ada Basap juga masuk rumpun Pungkemul. Terus tuh Paser ini ada kerajaan Paser dan ada juga masyarakat adat Paser. Jadi dua komunitas yang berbeda antara kerajaan dan masyarakat. Nah, yang mengidentifikasi diri mereka Dayak itu adalah yang Paser, yang masyarakat adat yang di kampung-kampung. Kalau di kerajaan dia punya identifikasi mereka sendiri. Kemudian ada Punan. Nah, kalau Punan ini tersebar hampir di seluruh Borneo ya, di Malaysia ada, di Kaltim ada, di Kalbar juga ada gitu.
Kalau Kalbar kalau nggak salah Punan Hofongan namanya. Terus tuh ada nih Siang Udanum. Nah, kalau Siang Udanum ini komunitas adat yang berasal dari Kalteng. Tapi sekarang tapi sejak sejak tahun berapa mereka migrasi ke daerah Mahulu, Mahakam Ulu, namanya Batu Kelo. Nah, mereka mendapat wilayah di situ dan berdirilah komunitas adat Siang Udanum di sana. Kemudian ada Oheng. Oheng juga tidak banyak. Oheng ini di Kabupaten Mahakam Ulu. Ini paling banyak di Tiong Ohang. Terus tuh ada juga di Lombarung Ilir dan beberapa tempat lainnya. Kalau Tonyoy ini sama seperti Bunuan. Mereka menguasai berada di rata-rata di Kabupaten Kutai Barat sama kayak Benua. Kalau Bentian cuma ada di Kabupaten Kutai Barat, cuma di satu kecamatan saja yang namanya Kecamatan Bentian Besar, yang terdiri dari secara administratif ada 9 kampung, cuma satu kampung itu transmigrasi. Jadi kalau secara komunitas adat cuma ada 8. Nah, Kutai Adat Lawas ini yang bisa kita identifikasi sebagai masyarakat adat ini ada di Kedang Ipil, di mana sehingga saat ini mereka masih hidup dan menjalankan aktivitasnya sebagai masyarakat adat, mulai dari masih aktif hukum adatnya, masih aktif kelembagaan adatnya, terus tuh kesejarahannya jelas seperti itu. Bang, Kutai Adat Lawas ini apakah yang ada prasastinya, prasasti Yue apa-apa? Nah, kalau itu kan kerajaan Kutai yang ada di Morakaman. Nah, saya tidak tahu, saya belum pernah mengidentifikasi ini secara detail ya, jadi saya tidak berani terlalu banyak menjelaskan karena yang saya pahami waktu ke sana cuma kita memahami bahwa bagaimana adat istiadat mereka, tapi kesejarahan secara detail saya tidak terlalu dalam untuk menggali bagaimana keterkaitan mereka dengan kerajaan Kutai yang versi lama yang Hindu. Oke. Karena Kutai kan ada dua tuh, ada Hindu dan ada Martadipura atau Martapuram, ada juga kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, itu saya tidak terlalu menguasai di bagian itu. Oke. Ya. Silakan Bang. Kemudian, nah ini contoh pakaian adat Dayak Bahau. Nah, di masa lalu, pakaian-pakaian adat seperti ini itu tidak bisa dipakai sembarangan. Jadi harus sesuai dengan siklus hidup mereka sendiri gitu ya. Mulai dari lahir pakaiannya seperti ini. Nah, pakaian yang lengkap seperti ini itu harus melewati namanya ritual adat kayau kalau di masa lalu menurut mereka. Baru boleh memakai secara pakaian adat lengkap seperti ini. Harus memotong kepala. Seperti itu. Memotong kepala manusia. Iya, itu syaratnya untuk naik namanya ritual adat kayau. Nah, mereka punya banyak, jadi siklus hidupnya panjang. Jadi dari lahir, habis itu pemberian nama dia lakukan ritual adat dangai, baru begitu dewasa mereka melakukan ritual adat kayau. Tapi sekarang sudah diganti, ritual adat kayaunya diganti dengan berburu babi. Kalau dulu berburu manusia. Seperti itu. Tapi tidak di kampung sendiri ya. Jadi cari ke kampung lain untuk berburu, untuk mendapatkan itu. Untuk membuktikan bahwa diri mereka layak sebagai orang dewasa seperti itu. Wow. Namanya ritual adat kayau. Nah, setiap suku itu berbeda. Kalau di sini ritual adat kayau, mungkin kalau naik bujang di Longgelat, suku Longgelat, itu namanya Nemlai. Kalau di Wehia tadi namanya Nemlen. Jadi dengan prosesi yang berbeda, tapi dengan makna yang sama, tujuannya sama, mendewasakan pemuda adat mereka. Nah, di samping ini adalah ritual adat hudoknya mereka, ritual adat pasca panen, gitu ya. Sorry, ini agak melebar sedikit ya ke suku lain ya. Gak apa-apa, Bang. Nanti kalau misalnya 1 jam nggak cukup, kita lanjutkan minggu depan, Bang. Jadi ini ritual adat hudok. Nah, ritual adat hudok itu ritual adat pasca menugal. Jadi setelah menugal, setelah padi setinggi batang pohon yang ditebang, nah itu dilakukan ritual adat hudok. Nah, hudok di Bahau itu motifnya berbeda dengan hudok di Longgelat. Tapi sekarang sama sih ya, dulu itu harusnya berbeda. Modang terutamanya Modang dengan Wehia, Modang dan Bahau itu beda. Kalau Bahau ini panjang ininya, topengnya ini. Nanti kalau Wehia dan Modang itu pendek topengnya. Seperti itu. Ya. Jadi inilah dengan daun pisang. Jadi ini ritual khas, ada siklus kehidupannya mereka yang dilakukan pasca menanam padi di ladang. Nanti saat panen ada lagi ritualnya, nanti
Pokoknya mereka dari lahir sampai mati itu ada ritual adatnya sendiri gitu. Saya lanjut ya. Nah, ini Silakan. Modang. Ini Modang. Nah, ini Modang. Modang ini dulu tuh dia punya wilayah yang luas dari Apukayan sampai Modang Longwai ini ya namanya ya. Modang itu ada dua, tapi ada penjelasan lain sih sebenarnya, cuman yang saya kuasai cuman Modang Longwai dan Modang Longgelat. Jadi yang ini Longgelat itu di Longtuyo, nah ini Longwai ini adanya di Longbentuk dan Melan sekarang. Kalau di masa lalu dia banyak di siklus perpindahan migrasinya mereka ini, tapi sekarang sudah mereka tinggalkan dan diisi oleh komunitas lain. Jadi sekarang kalau mau bertemu komunitas ini kita bisa ke Melan di Kutai Timur dan Longbentuk. Nah, ini pakaiannya berbeda sendiri dengan tadi dengan apa? Dengan ini dengan apa? Bahau. Kulit kayu ini ya. Ini kulit kayu, ini kulit kayu. Nah, tapi kalau Modang ini saya tidak terlalu menguasai secara adat ya. Saya belum pernah melakukan penggalian data sosial di Longbentuk ya. Belum benar-benar, maksudnya belum secara detail ya, hanya sedikit saja. Paling karena kita datang ke sana dan ngobrol dan beberapa diskusi tentang ritual adat, tapi sisanya nggak terlalu sih. Jadi nggak terlalu tahu detail apa sih syarat-syaratnya agar bisa pakai ini. Nah, karena mereka tuh punya tuh untuk adat lengkap seperti baju adat lengkap seperti ini ya, ada level-level tertentu. Jadi nggak asal pakai kayak anak-anak zaman sekarang. Karena kalau dipakai namanya tuhing nanti bisa kena sial. Oh, begitu. Ada nilai-nilai kearifan lokal. Nah, kalau ini langsung lagi salah pencet, ini kenyah. Iya, Ini iya. kenyah. Jadi agak terlihat kan perbedaannya ya, bagaimana bajunya orang kenyah dan bagaimana orang Bahau dan Modang seperti itu. Jadi ya ini baju yang tapi dahulu tidak seramai ini sih motifnya. Dulu ini kan manik-manik semua nih. Dulu tuh lebih sederhana daripada ini. Ini kan setiap motif mereka itu berkembang, cuman pakemnya tetap ada gitu. Mereka tidak melepas dari pakem ukirannya mereka, jadi nggak asal comot gitu. Mereka berkreasi, tapi pakem seperti ini juga. Kalau ini full, ini asli nggak mungkin berkreasi, cuman pakem intinya masih Ini juga pakem anunya masih dipertahankan gitu. Ada aturan-aturan yang tidak bisa Contohnya hudok ini sendiri ini nggak bisa dipakai dirubah-rubah nih. Pernah ada pentas apa gitu perempuan pakai baju hudok tapi bajunya seksi dan itu diprotes. Nggak boleh. Ini dewa-dewa roh-rohnya mereka ini. Roh-roh kebaikan. Jadi nggak boleh asal ditampilkan dalam sebuah pegelaran karena ini kan ritual adat ini. Iya, iya, iya. Memanggil roh-roh suci yang dikirim oleh Yang Maha Kuasa untuk memberi kemasalah kebaikan kepada manusia, kesehatan, keberkahan seperti itu. Nah, kita kembali ke benua. Nah, benua sendiri itu punya sup. Jadi kan Bahau punya sup, terus tuh Wehea Modang ada supnya, terus tuh beberapa suku lain lah punya sup, Kenyah punya sup sendiri. Nah, benua itu sebagai komunitas adat benua itu punya sup. Nanti kita bisa kalau ke Kubar ada benua. Rata-rata di Kubar sih ya, nih ada benua Tementek, ini dibacanya Tementek. Benua Tementeng ini sekarang itu paling banyak di Kampung Dingin. Tapi dia persebarannya sangat luas sampai dari Penarung, Kampung Penarung, Dingin, ada beberapa kampung lainnya saya tidak terlalu ingat ya. Kemudian ada benua Idat. Nah, benua Idat ini yang kalau orang pernah ke Eheng, Lau Eheng, tempat wisata Eheng, nah mereka itu benua Idan namanya. Kemudian ada benua Ohok. Benua Ohok ini yang kita bahas nanti, ini kami. Kemudian ada benua Kenohan, ini benua Kenohan dan benua Rajak ini, benua Kenohan ini Tanjung Isu, benua Rajak ini Tanjung Jan. Terus tuh ada benua Tolat. Nah, benua Tolat ini adanya di Lambing, di Kampung Lambing, Kutai Barat. Kemudian ada benua Bomoy. Nah, benua Bomoy ini juga banyak persebarannya, tapi pusatnya itu di Damai. Kemudian ada Muara Nili, kemudian ada Mantar. Seperti itu, Kampung Mantar. Nah, benua Ohong sendiri terbagi lagi subnya. Jadi ada bukan cuma Ohong Sangong ya, jadi ada beberapa Ohong, karena Ohong ini sebenarnya adalah nama dari sungai. Jadi Sungai Ohong. Jadi suku-suku ini dilewati oleh Sungai Ohong. Terus tuh ada, nah nama belakang dari mereka ini adalah nama-nama Lou atau rumah adatnya mereka, rumah panjang.
Jadi di masa lalu mereka itu tinggal di rumah panjang. Jadi satu komunitas itu tidak terpisah rumahnya. Ibaratnya satu kampung itu satu rumah gitu, panjang dan punya orok atau bilik-bilik sendiri gitu kan. Nah, ini ada Ohong Akas nih. Ohong Akas nih di Kampung Lempunah. Kemudian ada Ohong Senteau, ini di Kampung Perigi. Ada Ohong Kerbani. Nah, Ohong Kerbani ini dulunya adanya di sekitaran Kampung Perigi, tapi pasca mereka melakukan suaka itu adalah kerja tanpa dibayar untuk kerajaan. Mereka kembali tapi tidak kembali ke Lamin Kerbani. Mereka mendirikan Lamin sendiri di daerah Muhur. Sekarang Muhur atau Bulusu gitu. Kerajaan apa itu, Bang? Yang mana ini? Enggak, tadi ada mengatakan bekerja untuk kerajaan. Kerajaan Kutai. Jadi di masa lalu kami itu ditaklukkan oleh Kerajaan Kutai. Jadi kami harus membayar upeti, harus bekerja. Kertanegara. Jadi kami harus membayar upeti kepada pihak kerajaan. Nah ini ya ada Ohong Kraya, Kampung Muaranayan. Mungkin beberapa teman yang suka ngetrip tahu di tempat-tempat ini. Kampung Pentat. Nah, Ohong Sangong ini terbagi dua, Kampung Mancung dan Moratai tadi. Kayak gitu. Nah itu ada Mancung dan Moratai. Masih yang tadi. Nih, kita kembali ke, jadi ini sejarah Ohong Sangong. Nah, jadi komunitas Ohong Sangong ini dari dokumen resmi yang saya miliki itu cuman saya sampai di yang saya punya itu cuma sampai dari Lauk Sangong. Sebenarnya mereka sudah sebelum sampai mendirikan Lauk Sangong yang menjadi nama masyarakat adatnya ini sudah ada di Lauk sebelumnya, ada Lauk Kelumpak, ada Lauk itu. Cuman saya nggak dapat detail informasi terkait itu ya. Jadi cuma saya tahu perpindahannya saja, tapi tidak tahu apa yang terjadi di kala itu terhadap Lauk-Lauk saat mereka pindah. Jadi data paling lengkap mereka adalah di Lauk Sangong, karena di Lauk inilah terjadi menurut kami sebagai orang Ohong Sangong itu sebuah bencana besar ya, di mana kami ditaklukkan oleh Kerajaan Kutai. Dan kami harus benar-benar mengabdi kepada Kerajaan Kutai dengan memberi peti dan lain-lainnya. Nah, ada suatu cerita pada suatu masa karena kami sudah tidak tahan jadi seperti pesuruh oleh kerajaan. Menurut cerita dari beberapa narasumber tokoh adat yang saya temui, mereka bilang bahwa alasan mereka untuk tidak tahan itu adalah karena Kerajaan Kutai semena-mena. Salah satu contoh ketika Sultan turun ke kampung masyarakat adat, dia suka melirik istri salah satu warga seperti itu. Ini mungkin akan ada kontra dan pro ya, tapi ini berdasarkan dari beberapa cerita gitu kan. Terus tuh ada juga suruhan-suruhan yang menurut mereka tidak masuk akal, perintah-perintah yang tidak masuk akal. Ketika dia datang, dia pengen dibikinkan perahu, tapi cara membuatnya harus jangan ditebang. Jadi membuat perahu diukir langsung di pohonnya seperti itu. Setelah perahu jadi baru ditebang. Nah, otomatis begitu jadi perahu itu akan pecah dan itu akan diulang-ulang sampai perahu itu jadi gitu. Jadi itu seperti melakukan pekerjaan yang sia-sia menurut mereka. Nah, itu salah satu alasan kenapa mereka tidak tahan dengan Kerajaan Kutai. Jadi, ketika sudah mencapai puncak karena tidak tahan tadi, mereka melakukan ritual adat terlarang. Ritual adat kuno, namanya Arak Ndodo, ritual adat Arang Dodo. Ritual ini memungkinkan mereka untuk berpindah dimensi. Jadi mereka berharap bisa pindah ke dimensi lain, ke dimensi gaib, di mana pihak kerajaan tidak akan menemukan mereka lagi gitu. Jadi benar-benar pindah gitu. Namanya ritual adat Arang Dodo. Ritual adat ini dari informasi yang saya dapat, selain ritual adat ini bisa membawa kita ke alam lain, bahkan dia bisa membuat keajaiban lain. Seperti tiang-tiang rumah bisa berbuah dan berbagai macam keajaiban lain yang bisa dilakukan oleh ritual adat ini. Nah, sebelum ritual adat ini selesai dilakukan, mereka ditangkap oleh pihak Kerajaan Kutai. Kemudian mereka dibawa ke Kerajaan Kutai. Nah, sedikit informasi, yang melakukan ritual adat ini tidak cuma Ohong Sangong, benua Ohong Sangong, tapi juga benua Kerbani.
dan juga benua dari Lamin Bongan yang sekarang masuk Kecamatan Bongan. Nah, itu juga melakukan ritual yang sama. Jadi 3 komunitas adat ini dibawa satu komunitas langsung, satu kampung dibawa habis, kayak bawa baju di badan saja dengan meninggalkan semua harta benda yang ada di Lou gitu. Jadi langsung dibawa ke Kerajaan Kutai. Nah, sesampainya di Kerajaan Kutai, itu mereka disuruh untuk bekerja paksa. Kalau Sangong ya, karena rata-rata mereka punya tugas yang berbeda. Kalau Lou Sangong ini bertugas untuk membangun kerajaan kayu. Jadi Kerajaan Kutai waktu itu ini ada tahun ya, benar ya, sekitar tahun 1850 terjadinya ini. Sekitar tahun 1850 mereka dibawa ke Kerajaan Kutai. Nah, di sana mereka dipaksa untuk membuat kerajaan kayu Kerajaan Kutai. Jadi di masa lalu kalau kita lihat Kerajaan Kutai yang sekarang itu baru ya, yang bangunan beton, karena di masa lalu itu kayu. Nah, setelah sampai di Tenggarong, mereka ditempatkan di Sungai Tenggarong, di hulunya Sungai Tenggarong, supaya mereka tidak bisa kabur. Karena kalau mereka ingin kabur dari Swaka ini, mereka harus melewati Sungai Tenggarong, yang notabene muara dari Sungai Tenggarong adalah pusat dari Kerajaan Kutai, seperti itu. Jadi mereka ditaruh di dalam. Selain di dalam memang banyak kayu-kayu ulin yang memungkinkan untuk pembuatan kerajaan kayu, seperti itu. Nah, setelah proses Waka ini berlangsung sekitar hampir 40 tahun, sekitar 39 tahun sebenarnya. Jadi mereka banyak, selain membikin kerajaan kayu, ada banyak tugas-tugas lain yang diberikan ke mereka, seperti itu. Seperti menjaga sarang burung kerajaan. Terus tuh pernah juga harus ketika pihak kerajaan pengen memiliki di kala itu Kerajaan Kutai bekerja sama dengan Belanda. Nah, ketika Kerajaan Kutai pengen memiliki sebuah kapal dari Belanda, nah komunitas Hong Sangong ini pernah disuruh mencari rotan khusus, rotan sotup kalau nggak salah namanya itu. Nah, itu untuk ditukar dengan kapal, karena pihak Belanda tidak mau uang, mereka maunya rotan. Jadi ada berapa gulung rotan yang harus disediakan agar pihak kerajaan mendapatkan kapal dari Belanda, seperti itu. Nah, proses ini bersuaka ini berlaku tadi sekitar hampir 40 tahun. Jadi mereka, tapi tidak langsung dalam 40 tahun itu kerajaan itu tidak langsung memberikan kebebasan untuk kembali ke komunitas. Karena kebebasan itu sebenarnya tidak diberikan, tapi mereka mundur bertahap untuk sampai ke daerah Hong Sangong, ke lautnya mereka. Jadi selama 40 tahun itu mereka berpindah dari Sanggulan, singgah di Sanggulan, terus mereka singgah di kampung lagi yang namanya Trata, singgah lagi Benua Puhun. Makin mendekati ke daerah Kutai Barat gitu kan. Terus tuh sampai ke Rantau Hampang, kemudian dari sana baru mereka mencar dan akhirnya kembali ke Sangong. Nah, ketika tiba di lautnya mereka sendiri telah rumah adatnya itu telah dihuni oleh suku lain, ternyata suku benua lainnya yang mereka sebut benua Kelawit. Nah, akhirnya karena ada suku lain, dilakukanlah seperti perjanjian seperti itu ya, bagaimana agar suku itu bisa kembali ke daerahnya dan meninggalkan lautnya mereka, karena secara hak itu kan punyanya mereka. Nah, walaupun akhirnya setelah berdiskusi pihak benua Kelawit bersedia untuk meninggalkan laut itu, karena benua Kelawit sendiri sudah banyak diuntungkan dari laut tersebut, karena saat mereka meninggalkan laut ini, semua barang-barang itu masih utuh seperti sapi, babi dan beberapa ternak lainnya itu, bahkan barang-barang antik seperti antang dan lain-lainnya itu mereka tinggal dan tidak mereka bawa. Antang ini guci yang dipakai orang komunitas adat benua Hong Sangong sebagai bayar denda, alat pembayaran lah di kala itu ya. Terus itu setelah mereka kembali, nah mulailah mereka membentuk kembali komunitasnya bertahap, yang lain-lainnya menyusul, walaupun beberapa keluarga masih menetap misalnya di Rantau Hampang atau di beberapa lain itu mereka masih ada, cuman beberapa sudah rata-rata mulai lagi kembali ke laut asli. Nah,
sebelum mereka berdiri Laut Mancung sekarang yang ada, mereka sempat berpindah-pindah di beberapa tempat gitu. Barulah setelah semua lengkap, baru mereka mendirikan namanya Laut Mancung. Nah, Laut Mancung ini ada dua, ada yang bilang Laut Mo dan juga Laut Liwa, gitu. Laut atas, Laut bawah. Nah, Laut bawah ini adalah laut yang sekarang ada, yang sekarang masih ada. Sedangkan laut yang atas, Laut Liwa itu sudah hancur dan komunitasnya berpindah ke laut asli mereka di dekat Laut Sangok. Jadi laut yang sekarang itu jauh dari laut yang sebelumnya, tapi masih di wilayah adat mereka. Nah, jadi dari kedua laut ini apa namanya terbentuklah dua komunitas lagi gitu. Ada komunitas Mancong, ada benua Ohong Sangong Mancong, nah ada benua Ohong Sangong Muara Tae. Tapi secara administrasi Muara Tae sekitar tahun 90-an baru, kalau nggak salah 2000 atau 90-an baru berdiri secara administratif, tapi secara komunitas adat sudah lama mereka berpisah sejak lautnya pindah seperti itu. Nah, sedangkan Laut Mancong sendiri juga punya sejarah yang agak bertentangan dengan kerajaan, karena ternyata laut ini itu bukan laut yang sesuai standar orang benua Ahong Sangong. Setelah kembali dari kerajaan Kutai, mereka mendirikan laut yang bangunannya sangat mirip, menurut orang Kutai itu mirip sekali dengan kerajaan Kutai. Di mana di kala itu pihak kerajaan Kutai melarang orang mendirikan bangunan lebih megah daripada yang dimiliki oleh kerajaan Kutai. Akhirnya temenggungnya atau manti, kalau orang benua Ohong ini manti sebutan pemimpinnya, itu sempat ditangkap oleh pihak kerajaan Kutai. Seperti itu. Jadi mungkin itu sejarah singkat ini ya. Sejarah singkat cerita Ohong Sangong. Yap. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan saya, Bang. Bang. Ya, Pak off screen. Langsung Yap. Udah bisa. Bisa. Oh, saya belum bisa off nih. Dia apa ya? Saya nggak pernah share screen. Off-nya di... Saya buka. Sebentar, saya matiin aja. Oh, ya stop share ya? Ya, stop share. Oke. Wah, ini banyak teman yang join, Bang. Teman-teman pariwisata semuanya, Kak Jaya dan Bung Didi ini. Oke, Bang. Apakah hanya di Kalimantan Timur kita bisa menemukan suku benua ini, Bang? Ya, hanya di Kalimantan Timur saja. Hanya? Nah, Oke. Hanya di Kalimantan Timur saja, khususnya di Kutai Barat. Tapi memang, karena tadi pernah suaka, jadi ada beberapa Ohong Sangong ini seperti sisa-sisanya ya, ada pernah di Sanggulan, ada pernah di Jahap, daerah-daerah tertentu, ada di Pondok Labu, jadi ada banyak persebaran mereka gitu. Tapi itu bercampur sekarang, jadi bercampur dengan komunitas benua lainnya. Misalnya kalau kita ke Benanga atau ke Jahap atau kan ada orang Moranayan, benua Krayak, kita bilang ada suku-suku benua lainnya atau suku-suku malah benua dari Kedang Pahu dan lain-lainnya seperti itu. Oke. Tidak asli. Kalau mau yang asli pure, ya kita harus ya di Muara Tae dan Mancong saja yang memang turun-temurun di situ. Nah, apa pernah meneliti atau pernah tahu kalau turun-menurun itu sudah berapa generasi? Apakah ada seperti buku silsilah begitu, Bang? Kalau secara detail memang ini pernah diskusi dengan seorang antropolog namanya Mikhail Lahup dari Jerman. Memang di atas kalau secara kalau secara penelitiannya, karena kan ada dua versi nih, secara penelitian dan secara adat. Nah, kalau secara adat kan kita pasti bercerita tentang bahwa kita turun dari langit dan seperti itu ya. Nah, itu. Tapi kalau secara penelitian seorang peneliti, dia bilang 300 tahun paling jauh dia mampu lakukan itu 300 tahun saja. 300 tahun ke atasnya itu udah ceritanya sudah ada banyak versi seperti itu. Cerita detail yang benar-benar real itu 300 tahun menurut dia. 300 tahun. 300 tahun ke ya. Nah, karena tidak ada dokumen
jarang ada kan sejak ada kerajaan Kuta ya bisa ada dokumen-dokumen resmi itu atau ada Belanda itu dokumen-dokumen resmi yang tertulis yang bisa kita cari. Kalau yang lain itu kan benar-benar apa namanya apa sih cerita turun temurun saja, Iya. cerita turun temurun. Tapi memang itu bisa kita pakai juga. Tapi butuh narasumber secara tidak satu narasumber saja. Jadi kita butuh banyak narasumber untuk membuat itu valid. Jadi nggak bisa kita ambil satu sisi cerita ini, tapi kita juga harus bertanya kepada tokoh-tokoh adat lainnya, bahkan tokoh-tokoh tetangga yang pernah melakukan perjanjian agar informasi itu valid. Tapi kalau Nah, terkait dokumen, ya jadi kita 300 harus tahun. ya foto dan lain-lain. Nah, itu juga kalau Hong Sangong sendiri foto terbatas sekali ya, belum ada saya ketemu. Kalau komunitas lain ada lah, misalnya kayak Dayak Lewangan di Sembuan, kita bisa ketemu foto mereka bersama Belanda saat tumbang Hanoi seperti itu Ya. ya. Tapi kan Kalau kita ini nggak bisa berpatokan pada Belanda. Nah, kalau di Sangoeng ini apakah ada gua atau bukit atau apa? ada. Apakah ada gua yang kan pernah ditemukan gua yang masih ada gambarannya? Oh, itu di Kutai Timur, itu yang gua purba, itu yang di Kutai Timur dan Berau, di Itu Kars-Kars. itu Enggak. itu nggak ada itu ya, nggak ada Kami yang nggak punya yang itu. suku benua. Oke, Ya. oke. Kan nggak mungkin hanya 300 tahun. Nah, Tidak, itu sudah lama, itu sangat bukan itu yang kita bisa gali secara tertulis, tapi secara penggalian data sosial yang sebenarnya udah ribuan tahun mungkinnya di sebuah itu bukan komunitas yang baru betul, berdiri betul, kan. betul, Ini betul. ini cerita yang ini dokumen Baru resmi yang bisa saja. saya sampaikan. Ya, Kalau ya, ya. dokumen yang ada banyak peneliti lain yang mungkin saya kan tidak level saya tidak setinggi mereka ya. Misalnya Chris yang pernah meneliti Lempunah, mungkin dia punya dokumen lebih lengkap tentang ke belakang. Tapi kan saya tidak bisa menyampaikan dokumen yang tidak saya kuasai. Kalau penanggalan ada, Bang? Penanggalan harusnya ada, tapi saya nggak dapat ya. Oke. Saya nggak punya. Aksara ada? Aksara nggak ada. Oh, nggak ada. Aksara itu kami punya tulisan sebenarnya. Jadi tulisan itu dalam bentuk ukiran. Jadi kalau kita meninggal, saya nggak share di sini ya. Di tempelak kita itu ada ukiran-ukiran. Nah, itu sebuah Oh, tulisan yang ukiran-ukirannya orang benua itu adalah tulisan. Jadi kalau lihat ukiran itu menceritakan dia seperti hieroglif gitu loh. Dia menceritakan misalnya ukiran akar begini gini gini itu menceritakan bahwa orang itu misalnya pintar atau ada yang licik atau seperti itu. Itu bisa kita lihat masih di Tempelak itu adalah kuburan kuno setelah ritual adat Kuangkai. Jadi kalau habis kita lakukan pengumpulan tulang, kita lakukan ritual adat Kuangkai, tulang itu ditaruh di Tempelak. Nah, di Tempelak itu akan ada banyak ukiran-ukiran. Itulah tulisannya sebenarnya. oh Tukang ukir wow. akan bisa membaca itu. Sampai sekarang masih ada yang bisa. Masih ada. Tempat om saya masih ada. Wow. Kenapa ya caranya share screen Tempelak? Ntar dulu ya. Iya. Wow, menarik sekali ya. Iya, ini tar dulu ya. Saya punya banyak foto, cuman kali ini tar dulu ya. Di mana ya saya taruh? Seperti itulah Bang. Jadi Iya. ada memang tulisan, tapi tidak seperti aksaranya kayak Palawa atau Iya, apa iya. yang benar-benar nyata gitu. Maksudnya benar-benar. Tapi ini sebuah rangkaian-rangkaian tertentu di mana kita bisa memahami siapa sih komunitas adat ini seperti itu. Nah, apakah pernah dihitung jumlah penduduk suku benua ini, Bang? Kalau kalau benua secara umum ya itu kan adanya di apa namanya RPJMDes. Tapi kalau secara keseluruhan benua yang ada di Kubar, saya belum pernah menginclude ya. Tapi kalau misalnya per komunitas ya sudah ada, misalnya kita lihat di RPJMDes. Walaupun kadang-kadang di RPJMDes campur sama pendatang sih. Mungkin kayak kelihatan juga sih ya ini loh. Tapi saya nggak bisa, saya harusnya share dulu. Kirim ke WhatsApp saya. Saya Siap. share screen. Ada yang lebih tua lagi di Bentian namanya. Di Bentian itu lebih tua di. Oke. Ini berarti di sini ada gambar manusia, betul ya? Ya. Oke. Nah, di dalam ini peti berarti. Ini peti. Ini diletakkan di mana? Jadi gini, kita setelah orang meninggal, kita kan meninggal ya. Nah, Ya. 3 tahun, tapi sekarang bisa 5 tahun ya karena ada kata teman-teman ada yang sekarang diformalin. Jadi
Karena yang dikumpulkan itu kan tulang belulang, jadi benar-benar harus sudah menjadi tulang. Jadi pastikan dia menjadi tulang, baru dilakukan ritual adat kuangkai namanya. Ritual adat pengumpulan tulang kembali. Nah, ritual adat kuangkai ini itu bisa berlangsung lama, bisa berlangsung sebulan tergantung anunya, bisa 3 bulan seperti itu. Karena ada banyak rangkaian-rangkaian kegiatan adat yang dilakukan. Ada setiap malamnya harus menarik kuangkai, terus tuh ada beberapa ritual lainnya ya. Nah, setelah selesai ritual itu kan tulang dikumpulkan ya, dimasukkan ke sebuah tempat gitu kan. Nah, tempatnya itu sebenarnya seperti sebuah guci. Nah, itu ditaruh di dalam tempala ini beserta barang-barang kesayangan seperti manik atau barang apa seperti itu. Iya. Nah, ini berarti kayu utuh yang diukir kanan kirinya, betul? Siap, kayak itu. Oke, atasnya berarti ini seperti peti juga ya, buka tutup ya? Buka tutup atasnya bisa dibuka. Dipaku? Tapi ini nggak bisa dibuka ya. Ini kalau buka hancur, artinya kita menghancurkannya kan dilem di gitu sudah, bukan dia. Oh, oke. Nah, yang dicuri apanya biasanya? Ukiran itu. Oh, kiranya ini. Ini sangat langka. Berarti Ini berarti mereka ngambil semua satu kotak ini. Satu kotak itu. Dengan target utama adalah ukirannya. Jadi tempalanya itu dipotong, ditebang, ukirannya yang dijual. Oh. Ini ukiran kuno. No, bagaimana mereka bisa mencuri kalau itu di kampung adat, Bang? Itu tanya ke pencurinya ya, bisa. Bagaimana teknik mereka? Saya belum pernah ketemu teknik dia mencuri, dan saya belum pernah tahu. Yang pasti bisa-bisa hilang aja gitu. Oh, oke. Bisa juga, entahlah ya, kita nggak bisa ini ya. Saya pernah ketemu orangnya, cuma saya tidak terlalu bertanya. Saya sudah hilang respect gitu ya. Jadi saya nggak terlalu mau detail. Salahnya saya nggak mau lagi tanya gitu. Harusnya tanya bagaimana sih sindikat kalian ini bekerja seperti itu kan. Itu yang tidak saya lakukan. Karena waktu itu udah kesal duluan. Oh. Nah, ini manusianya ya. Foto Ya, manusianya. Betul ya? Ya. Nah, ukiran ini adalah Ini adalah menjelaskan tentang manusia. Siapa dia itu. Wow. Ada lagi sih ya nanti ya, gimana ya. Wow. Ada banyak ya, ini ada yang lebih kuno, yang lebih kayak akar, benar-benar akar, itu menceritakan. Kemarin saya pernah tanya salah satu tokoh adat itu menceritakan bahwa orang ini orang penting, bahwa dia dulunya tuh orang yang terpandang di komunitas dengan dilihat dari akarnya gini-gini, dia suka berpikir kayak gitu, dia menjelaskannya. Oh. Kalau saya nggak bisa karena saya bukan tukang pahat ya. Iya. Ini kan sebuah ilmu kearifan lokal yang juga diajarkan secara turun-temurun. Ini berapa meter ini panjangnya, Bang? Tergantung ya. Jadi tempela sebenarnya ada banyak tipe. Saya juga kurang ngerti. Ada tempela, ada klerek. Nah, itu bahasa Benua klereng. Kalau bahasa Bentianya klerik. Bahasa Pasir ada juga. Pasir punya juga yang sejenis ini walaupun berbeda seperti itu. Nah, kalau yang ini dua tiang ya. Jadi nggak terlalu panjang. Semakin panjang ada 3 tiang, ada 4 tiang seperti itu. Jadi nggak kemampuannya kita. Kalau kita mampu 1 tiang bisa seperti itu. Oh, tergantung jabatan juga ya. Jabatan sih tidak terlalu ya. Bisa juga, bisa orang biasa pun bisa bikin seperti itu. Tapi dari ukiran di situ yang akan ketahuan siapa dia. Ini Bu Norma Yunita, ini bagusnya dibikin season 2 webinar khusus benua ya. Ritual khusus dan pemakaman kunonya. Ini Bu Norma ini mantap. Iya. Oke, Bang, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, soalnya ini waktunya udah mau habis. Ayo Kak Jaya bisa menambahkan, ada banyak teman yang sebenarnya ada banyak teman yang sering nge-trip di sini, yang sering ke daerah benua ya sebenarnya. Iya. Terutama Mancong nih, rata-rata guide-guide kita sudah berapa kali ke sana. Mungkin ada bisa masukkan terkait Lop Doyo atau apa. Itu sebenarnya Mancong, pokoknya Ohong Salong ini untuk saya ya, bukannya mau mempromosikan pariwisata, memang punya nilai tersendiri ya untuk nilai kearifan lokal. Gitu. Ini kalau dari Samarinda berapa jam, Bang? Kalau dari Samarinda tergantung kecepatan mobil, tapi normalnya sih 6 jam. 6 jam ke utara, ya. ke daerah mana ini? Ke Kutai Barat, dari Samarinda nama daerahnya Kutai Barat. Oke. Wow. Nah, mata pencaharian kalau sekarang apa, Bang? Mata pencaharian itu rata-rata sebenarnya berladang. Tapi memang ada mata pencaharian lain, misalnya ada beberapa yang memang kerja di perusahaan sawit seperti itu ya, cuma tidak banyak sih.
mayoritas walaupun dia bekerja dimanapun rata-rata berladang, masih berladang, sangat berladang dan sangat membutuhkan ladang gitu ya. Jadinya sekarang itu dilema. Jadi ada lagi sebuah penderitaan masyarakat adat di ini merata sih ya bahwa ada larangan membakar hutan itu menjadi bencana buat komunitas adat karena berladang itu dengan membakar lahan ya, membakar pasca menebas, bukan menebang hutan ya, maksudnya menebas si lahan sendiri itu sebuah ritual adat tersendiri sebenarnya, itu masuk dalam rangkaian kearifan lokal. Begitu itu dilarang, nilai-nilai kearifan lokalnya hilang gitu, dan itu menjadi cara pemerintah untuk membunuh nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat sebenarnya. Itu yang menjadi harusnya catatan buat pemerintah. Harusnya fokusnya ke perusahaan saja untuk tidak membakar lahan mereka. Tapi tidak untuk komunitas adat itu harusnya benar-benar ada aturan yang mempermudah gitu. Bukan sekarang memang ada aturan yang bisa membakar 2 hektar ceritanya. Saya lupa regulasinya, tapi ada. Cuma itu aturannya sangat-sangat sulit diakses. Tetap saja masuk penjara. Banyak komunitas yang sudah masuk penjara. Sedangkan berladang ini sudah membakar itu kayak harga mati gitu loh, udah tradisi, bukan tradisi, itu ritual adat itu artinya sebuah kepercayaan yang harus dilakukan kayak agama lah, kayak kita sembahyang lah kan, itu nggak bisa ditolerir gitu. Oke, satu lagi pertanyaan dari saya, Bang. Nah, mereka berladang di tanah adat atau tanah siapa ini, Bang, sekarang? Jadi masyarakat adat itu semua lahan di komunitas adat itu disebut hutan adat ya. Hutan di wilayah adat itu ada hutan adat. Nah, di hutan adat itu ada tata ruang pembagian lahan. Ada lahan buat berladang, ada lahan buat yang dilindungi, memang ada lahan keramat, dan itu sudah tata ruangnya secara adat dibagi. Lahan yang mereka budayakan secara turun-temurun berpindah-pindah itu memang khusus ladang gitu, khusus buat berladang. Tapi ada yang memang dicadangkan seperti itu. Makanya ada nanti kita kenal ada simpuk kayak gitu, ada wet toilet buat perburuan dengan khusus. Jadi ada secara, makanya banyak peneliti yang datang ke komunitas benua buat meneliti kearifan lokal mereka dalam mempertahankan hutan seperti itu. Contohnya tadi Muara Tae sampai menang Equator Prize karena nilai itu oleh PBB, nilai sustainable environmental yang dia miliki itu yang mereka tangkap seperti itu. Bagaimana sih komunitas ini bisa membuat hutan di sana ada gitu. Wow. Terima kasih Bang Hairudin untuk waktunya. Ya, kita harus jumpa di Samarinda ini atau di Kutai Barat. Siap sini ya, siap. Abang tinggal di mana? Saya kalau di Samarinda di kantor Aman. Saya kan kerja di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman di Kalimantan Timur. Bisa ke sini ya, kita bisa nge-trip atau diskusi atau apa. Banyak yang menarik di sini. Ini mungkin teman-teman guide ini walaupun diam-diam mereka sudah kayak Mbak Jaya ini sudah hatam sebenarnya ya dengan Kak Jaya, Mbak Didi, Mbak Norma itu rata-rata sudah menguasai beberapa ini. Cuma mereka diam-diam saja. Padahal saya pengennya mereka join untuk memberi masukan ya, karena tapi nggak tahu nih mereka anteng-anteng semua. Padahal ya Mas Didi ini udah sering mancong, Mbak Jaya juga, tapi nggak tahu anteng-anteng. Oke, saya kalau di Samarinda di Fastabikul, Hoi Road. Oh, iya. Sekolah Muslim itu, Masjid Cengho. Oh itu, ya. Iya. Oke, nanti kita ketemu. Boleh masuk sedikit? Boleh, silakan. Ya, Bang Hai, coba saya pernah tahu baca buku ya. Jadi setelah tengkorak-tengkorak disajikan itu, apakah ada sebagai persembahan lagi seperti babi ataupun apapun yang dilakukan pihak dari orang-orang benua untuk acara Kuangkai? Ya, jadi Bang Sutoyo, ini Kuangkai adalah acara kematian ya. Jadi memang di acara puncak nanti akan ada pemotongan babi dan pada puncak intinya adalah pemotongan kerbau. Nah, pemotongan kerbau yang dilakukan di Blontang. Jadi Kuangkai ini akan menyediakan sebuah blontang kayu besar. Nah, di situ agak mungkin bule-bule, kalau kita bawa bule mungkin agak nggak tahan ya, karena itu agak ekstrim ya, ditumbak-tumbakin seperti itu. Babi pun langsung ditumbak di tempat, kalau yang langsung di Blontang tadi. Nah, setelah pasca melakukan ritual Kuangkai, dipasanglah blontang di depan rumah. Kalau acara kematian, jadi ada 2 versi acara ya untuk ada acara kematian, ada acara kehidupan. Acara kehidupan namanya Guguk Tahun. Nah, acara kematian setelah
belontang selesai kerbau selesai dilakukan, maka bila belontang yang patung tadi itu ditaruh depan rumah dengan menghadap ke barat kalau tidak salah. Itu menandakan bahwa itu ritualnya adalah ritual adat Huangkai. Kalau kita melakukan pembunuhan kerbau itu guguk tahun, maka kalau tidak salah nih ya, mungkin ada teman-teman yang bisa koreksi. Ini di sebelah timur nanti ditaruhnya. Jadi kita tahu kalau tempelak menghadapnya tempelak lagi. Kalau belontang atau patung pasca ritual adat itu ditaruh di depan di sebelah barat itu acara kematian. Nanti kalau di timur itu acara untuk tahun, acara bersih-bersih tahun, membersihkan kampung dari hal-hal kesialan seperti itu. Gitu. Oke. Thank you Mas Didi. Soalnya memang ada beberapa buku yang saya dapatkan ini seperti persembahan-persembahan, baru itu ada beberapa gambar-gambar bahwasanya ini adalah bagian dari petang temiang, papan selimat dan lain-lain. Di sini bagian jatung demam pala. Tapi memang saya belum hatam untuk buku ini karena ini buku saya dapat terbitan tahun 97 di upacara adat Huangkai khusus dari Jailani Idris dari Kabupaten Kutai sih memang khusus menceritakan tentang Dayak Benua Ohong di daerah Mancong. Siap. Karena memang jarang ada yang punya buku ini. Oke, Bang Hai, nanti kalau saya ke Samarinda kita bahas masalah buku ini. Penasaran juga saya. Siap. Karena berbeda. Ini mantap. Karena berbeda juga dengan ini kebetulan ada misteri Tanjung Soke. Tanjung Soke ini kebetulan suku Dayak Luangan yang hampir mirip yang saya dapatkan dengan memang Benua karena posisinya di ujung Hulu Mahakam kebetulan. Oke, thank you. Jadi saya tambahkan, jadi benua ini memang satu rumpun dengan luangan. Jadi kami itu masuk kategori rumpun luangan. Jadi bahasa benua itu akan sama dengan bahasa Taboyan di Kalteng, akan sama dengan bahasa Bentian, akan sama dengan Dayak Lewangan di Sembuan. Jadi sama walaupun logat berbeda. Misalnya kalau benua kami bilang Pedioho di sini gitu ya. Mungkin kalau di Sembuan Pediye seperti itu atau Lahe. Kayak gitu. Jadi ada beberapa logat yang berbeda, tapi saya mengerti kalau mereka berbicara seperti itu. Wow. Oke. Terima kasih Bang Hairudin untuk waktunya. Kita harus jumpa di Samarinda ini. siap. Ayolah nanti kita. Tempat Mbak Jaya, tempatnya Kak Jaya itu seperti museumnya Kalimantan. Jadi kita bisa lihat semua aksesoris, semua peninggalan-peninggalan. Yang kunonya justru dia punya yang versi kunonya. Suku aslinya malah kadang-kadang nggak punya. Kayak manik-manik kuno, dia justru punya. Saya aja nggak punya, saya punya kecil aja, dia punya banyak. Wow. Nyuri ya. Memang dikasih tokoh-tokoh adat dia waktu ngetrip tahun 90-an. Oh, wow. Yang mana ini? Cari Wijayanti. Oh, Cari Wijayanti. Iya. Nanti saya hubungi, Bu. Ya, ini traveler kita yang udah keliling-keliling Borneo ya, bukan Kalimantan saja. Oh, wow. Pencinta Dayak. Wah. Oke. Terima kasih Bang atas waktunya. Iya, siap. Ya, selamat pagi Mas Yan ini. Terima kasih juga. Terima kasih. Mari.